Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini kita mungkin sudah pernah mendengar kisah tentang Maria dan Marta, ataupun mungkin beberapa kali sudah pernah kita dengar dan juga sering. Cuman di sini aku mau mengajak kita semua untuk kembali mengingat tentang kisah dari Maria dan Marta. Kita tahu dari kisah yang tadi aku bacakan, di mana Marta yang menyambut Tuhan, kemudian dia sibuk melayani, mempersiapkan. Mungkin seperti kita ketika kita menerima tamu ataupun seseorang datang, mungkin kita langsung mempersiapkan baik makanan maupun minuman kepada seorang tamu ini. Memang wajar gitu. Wajar ketika kita memang menjamu dengan baik gitu. Sedangkan Maria, dia langsung duduk di kaki Tuhan, kemudian mendengarkan apa yang sedang Tuhan ceritakan untuk Maria. Kemudian hingga pada akhirnya Marta mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada aku, suruhlah Maria untuk membantu aku gitu. Di sini Tuhan malah mengatakan, Marta, Marta, gitu. Engkau menyibukkan diri sendiri gitu. Sedangkan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Mungkin kita juga secara tidak sadar ataupun terkadang kita mengalami seperti apa yang dilakukan Marta. Kalau secara apa ya, memang bukan salah apa yang dilakukan Marta. Nggak salah karena dia niatnya adalah baik. Ketika dia menjamu, ketika seorang datang, dia menjamu dengan baik gitu. Dia mau mempersiapkan supaya tamunya ini ataupun Tuhan Yesus boleh nyaman, apalagi ketika dikatakan di sini dalam perjalanan, berarti sedang menghabiskan sebuah perjalanan, menyelesaikan sebuah perjalanan, kemudian bertamu di tempat Marta dan Maria gitu. Tapi dari sini bisa kita ambil Tuhan malah menegur ataupun mengatakan bahwa kenapa Marta sibuk sendiri gitu. Kenapa Marta malah khawatir dan menyusahkan diri gitu dan menyuruh Maria untuk membantu dia. Di sini kita melihat memang di mana apa yang dilakukan Marta ini adalah untuk supaya Yesus nyaman. Cuman sering ketika kita masuk ke pengurusan maupun sebuah pelayanan baik dalam gereja, komunitas maupun yang saat ini adik-adik pengurus sedang kerjakan gitu, program ataupun segala kebaktian, pengisian, pertemuan gitu. Di situ kita melihat apalagi kalender kerja yang sudah kita lihat sepertinya cukup padat, kalender kerja program untuk semester ini gitu. Tapi yang di sini kita diajarkan untuk mengingat, untuk mengutamakan terlebih dahulu waktu bersama Tuhan gitu. Tidak salah memang ketika kita melayani ataupun mengerjakan sebuah pelayanan, tapi sembari itu kita diiringi dengan bagaimana relasi kita sama Tuhan. Apakah kita hanya sebagai aktivis rohani saja yang mengerjakan pelayanan, tetapi kita nggak ada merasa bertumbuh ataupun nggak ada membangun persekutuan sendiri pribadi kita kepada Tuhan gitu. Lain daripada mungkin ada setiap pertemuan, ada sharing yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, tapi itu secara keseluruhan bagaimana relasi kita secara pribadi dengan Tuhan, hanya kita dan Tuhan, waktu teduh kita dengan Tuhan, doa kita dengan Tuhan, apakah juga seimbang ataupun sejalan gitu. Di sini kita melihat tentang Maria itu, Maria yang mendengarkan Tuhan dan Marta yang melakukan ataupun yang melayani gitu. Keduanya memang imbang. Kita nggak bisa juga ketika kita hanya mendengar firman saja, ataupun ketika kita hanya melakukan, mengerjakan pelayanan, tapi kita nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
Tapi kedua ini perlu kita pelajari ataupun perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sembari kita melayani ataupun melakukan sebuah pelayanan, marilah kita sembari juga untuk mengambil waktu sendiri kepada Tuhan gitu. Dengan banyaknya segala kerjaan-kerjaan ataupun tugas-tugas yang akan kita kerjakan dalam pelayanan ini, jangan sampai melupakan ataupun memprioritaskan hal yang utama, yaitu waktu ataupun persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan gitu. Mungkin aku sedikit berbagi, aku pernah mengalami hal seperti ini pastinya, terlebih dalam hal kepengurusan. Jadi aku merasakan juga bahwa ketika banyaknya ataupun kerjakan yang ini ataupun ikuti pertemuan yang ini gitu, aku merasa malah memang capek gitu, capek di mana aku malah merasa kenapa aku gitu kan, ataupun kenapa yang lain kalau misalkan nggak bisa berhalangan ya udah gitu, nggak ada yang hadir gitu. Tapi itu adalah merupakan motivasi yang salah gitu. Aku merasa bahwa aku udah paling capek. Seperti yang dikatakan si Marta ini juga, bahwa tidak engkau kasihan melihat aku. Maksudnya melihat dia sendiri yang menyiapkan, suruhlah yang lainnya gitu. Mungkin terkadang juga kita, ketika kita menemukan di dalam mengerjakan pelayanan ataupun program, mungkin dalam satu komisi nih, ada yang dia sibuk mengerjakan, tapi ketika nggak ada teman satu komisi yang lain, nggak, ataupun diam, ataupun apa gitu, malah menyalahkan, kenapa bantulah aku, masa aku sibuk sendiri, orang itu nggak ngerti gitu. Padahal di sini diingatkan kembali kalau ketika kita melakukan pelayanan, kalau misalkan kita capek, ya udah kembali ambil dulu waktu teduh kita sama Tuhan, kembali disegarkan pikiran kita, kembali dikasih semangat melalui firman yang pasti menghiburkan, kembali memberikan semangat sama kita. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan firman itu, kemudian kita lakukan dalam dunia kita, dalam pelayanan kita maupun dalam komunitas kita, ataupun mungkin dalam hal studi kita juga gitu. Jadi di sini mari kita sama-sama melalui kisah dari Maria dan Marta, mari segala kesibukan apapun maupun sesibuk apapun kita untuk boleh mengutamakan waktu kita sama Tuhan gitu. Dimana ketika kita sama Tuhan intens, waktu yang menikmati dengan Tuhan, segala pekerjaan lainnya pasti akan beriringan bisa kita lakukan gitu. Dalam segala kesibukan pelayanan kita, mendengarkan Tuhan, ambil waktu teduh adalah hal yang paling utama. Sekian dari sharing firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami juga telah disegarkan oleh firman-Mu di gereja maupun online. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami, sikap kami dalam melayani, sikap kami dalam melayani Engkau ya Tuhan, maupun sikap kami dalam mendengarkan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, di saat ini ya Tuhan, ada banyak program-program maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh adik-adik pengurus. Tuhan Yesus, ingatkan kami Bapa, dalam segala kesibukan kami, baik pelayanan kami maupun studi kami maupun pekerjaan kami, keluarga kami, ingatkan kami ya Bapa, untuk kami boleh mengutamakan yang terutama, memprioritaskan yang utama Bapa, yaitu untuk boleh terus memiliki hubungan yang intens kepadamu, untuk boleh terus memiliki waktu teduh kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami di sini Tuhan bukan hanya sekedar pekerja aktivis rohani saja, melainkan juga Tuhan kami dapat menjadi seorang pendengar dan juga seorang pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, dan satu hari ini Bapa kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dan untuk pemaparan
program. Mari Tuhan yang memberkati hingga pada selesainya. Biarlah kiranya firman yang telah Hamba sampaikan ya Tuhan, bahkan yang telah selesai ya Tuhan. Mari Tuhan yang Engkau yang memberkati setiap hati kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan, agar boleh kembali mengingatkan, merenungkan kembali dan melakukan apa yang sebenarnya yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Makasih Kak Cher buat sharing firman-Nya. Baiklah teman-teman, kakak, abang, kita akan lanjut. Kita akan memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan program semester A UKM KMK UMI. Sebelum kita memulai pemaparannya, kita coba batasi waktunya 10 menit untuk memaparkan programnya. Baiklah, kita akan memulainya yang diawali oleh pemaparan program dari BPH. Kepada BPH, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Rani yang udah boleh percayakan waktu ini untuk boleh dipakai BPH memaparkan program semester A. Langsung saja. Baiklah, yang pertama adalah jadwal KTB dan jam doa pengurus dan tim yang akan dilakukan 1 kali dalam 2 minggu dimulai dari tanggal 23 Agustus 2020. Adapun PJ, tanggal waktu dan pemimpin KTB-nya yang pertama adalah Fitri sendiri, tanggal 23 bulan 8, waktunya jam 7 sampai jam 9 dan pemimpinnya adalah Kak Ilida. Kemudian Kak Christine pada tanggal 6 dan 9, pada tanggal 6 di bulan 9, waktunya sama, dimulai dari jam 7 sampai jam 9, pemimpinnya adalah Kak Lana. Yang ketiga ada Kak Mia pada tanggal 20 bulan 9, pemimpinnya adalah Kak Lolo. Kemudian ada Bene pada tanggal 4 di bulan 10, pemimpinnya adalah Kak Novita. Kemudian ada Kak Agnes tanggal 18 bulan 10, pemimpinnya ada Kak Celi. Dan Kak Wilvina tanggal 1 di bulan 11, pemimpinnya adalah Kak Reni. Kemudian Leni tanggal 15 bulan 11, pemimpin KTB-nya adalah Kak Yanti. Kemudian Ranika tanggal 29 di bulan 11, pemimpin KTB-nya adalah Bang Seymour. Kemudian ada Kak Juniarti tanggal 13 di bulan 12, pemimpin KTB-nya adalah Kak Sondang. Dan Kak Erlena tanggal 17 di bulan 12, pemimpinnya adalah Kak Bang Yabes. Kemudian Kak Kiel tanggal 10 di bulan 1 2021, pemimpinnya adalah Bang Yodik. Kemudian ada terakhir Kak Triwati pada tanggal 24 bulan 1 2021 dan pemimpin KTB-nya adalah Kak Iin. Sesuai yang udah kita lihat, di sini kita akan melakukan KTB-nya selama 12 kali. Dan kita kan pengurus ada 13, jadi ibu koordinator kita nggak ikut sebagai PJ. Karena kan ini dimulai dari bulan 8 sampai nanti di bulan 1 supaya pas 1 semester. Kemudian PJ bertanggung jawab dalam kegiatan KTB, membawa acara KTB, membuat link Google Meet dan menghubungi PKK. Jadi nanti setiap PJ akan membawakan acara, misalnya doa, lagu pembuka, dan kemudian akan membuat linknya. Misalnya teman-teman pengurus bingung dalam pembuatan linknya, boleh tanya ke Aliana atau nanti aku gitu. Kemudian yaitu yang kedua, melakukan intern pengurus dan tim setiap akhir bulan dimulai dari bulan Juli. Jadi di sini di akhir bulan nanti kita akan adakan pertemuan pengurus. Adapun tujuannya yang pertama adalah untuk mengingatkan visi dan misi kepada pengurus. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan para pengurus lainnya. Dan yang ketiga adalah menanyakan kondisi pengurus, dan biasanya kita buat jam doa pengurus dan tim. Yang ketiga adalah mengingatkan AKK atau PKK dan alumni pentingnya perpuluhan setiap bulannya. Jadi tujuan dari kita untuk kita atau alumni nanti untuk memberikan perpuluhan kepada pelayanan kita ini, yang pertama adalah
karena perintah Tuhan. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan yang ketiga, untuk membantu pelayanan kita, karena kan pelayanan kita ini membutuhkan dana seperti itu. Kemudian nomor 4, laporan keuangan yang akan dilampirkan setiap bulannya dimulai dari bulan Juli. Kemarin bulan Juli kan aku sendiri udah mengirimkan laporan keuangan kita, dan seperti itu nanti untuk bulan-bulan selanjutnya. Tujuannya ini supaya kita pengurus sama-sama boleh tahu bagaimana keadaan keuangan kita. Selanjutnya yang kelima adalah membuat surat kasih bagi pengurus dan alumni dengan tujuan untuk yang pertama, pengurus dan alumni boleh tahu keadaan pelayanan kita. Jadi nanti kita akan membuat surat kasih ini 2 kali dalam 1 semester. Yang kedua, alumni dan pengurus mendoakan keadaan pelayanan kita. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antara pengurus dengan alumni. Kemudian yang keenam adalah menyusun dan membagikan buku program kepada pengurus dan tim dalam bentuk PDF. Jadi nanti gabungan dari semua slot kita kemarin dan program kita ini akan kita buat dalam bentuk PDF, lalu akan dikirimkan ke pengurus dan TPP sendiri. Kemudian kita akan membuat kalender kerja. Jadi kita akan lihat tanggal dari semua program pengurus dari bulan ini sampai ke bulan Desember nanti. Kemudian yang terakhir adalah mendampingi setiap komisi dalam menjalankan program dan melakukan sharing keadaan setiap pengurus. Nanti koordinator kita akan menghandle komisi pembinaan, komisi PMKK, komisi kebaktian dan sekretaris bendahara akan menghandle komisi litbang, tim multimedia dan tim doa. Karena sebenarnya kami BPH sendiri lebih ke perangkulan pengurus dan tim, dan boleh menjadi teman-teman sharing di setiap komisi gitu. Sebenarnya boleh aku nanti ke komisi litbang, aku nanti ke komisi pembinaan, cuman biar lebih dapat feel gitu, supaya lebih dapat perhatiannya. Sekianlah program kerja dari BPH. Terima kasih. Terima kasih buat Fitri yang mewakili dari pemaparan program dari BPH. Kepada kakak, abang, dan teman-teman sekalian, kita berikan waktu untuk boleh menyampaikan pertanyaan atau memberikan masukan tentang seputar program dari BPH melalui boleh hidupkan mikrofon ataupun dalam kolom komentar. Terima kasih. Ada yang mau bertanya seputaran yang telah dipaparkan oleh BPH? Gimana kakak, abang, sama teman-teman sekalian? Masih ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Ingin lebih dipaparkan lagi? Kok monoton kali ya? Kak, Ya? sembari menunggu, bolehlah Kak mungkin kita lanjutkan ke program kerja komisi selanjutnya gitu. Siapa tahu lagi berpikir. Oke, terima kasih. Baiklah, nanti kalau ada yang bertanya, entah ngasih pertanyaan atau masukan, nanti kita lanjutkan. Kita akan masuk kepada pemaparan program dari komisi PMKK. Kepada PMKK, waktu kami persilahkan. Halo, selamat siang. Ya. Dari program kerja PMKK, kami ada pengisian yang pertama temanya ilmu rohani. Itu dilaksanakan Jumat ini 21 Agustus. Ini tempatnya online. Sasarannya ini untuk membukakan mahasiswa, baik AKK dan non-AKK, untuk tetap upgrade dalam rohani dan tetap meningkatkan kualitas belajar selama pandemi. Juga untuk membukakan pada AKK dan non-AKK
di era new normal untuk tetap mematuhi protokol kesehatan oleh pemerintah, karena pemerintah merupakan salah satu mandatoris Allah di tengah-tengah pandemi yang terjadi di dunia. Untuk pembicaranya, Dr. Pinky Sirait, targetnya di sini 18 orang. Tren yang dilakukan beserta pengisian ini ada training cuci tangan, sama cara pakai APD, face shield, atau masker yang benar. Itu bisa cara pakai, cara buang, dan juga cara membuka. Untuk edukasi, ada edukasi asupan nutrisi ataupun makanan. Mulai ke bawah. Untuk pelatihan yang diadain di bulan September, temanya Infus Rohani, dilaksanakan Kamis 16 September untuk tempatnya online. Sasarannya membukakan mahasiswa baik AKK dan non-AKK untuk tetap membutuhkan nutrisi rohani selama era pandemi ini dengan mengetahui pentingnya kelompok kecil bagi mereka. Dan juga membukakan agar mahasiswa baik AKK dan non-AKK mengenal salah satu karakter Alkitab yang mempunyai pelayanan holistik, di mana di Fakultas Kedokteran pelayanan holistik itu selain menyembuhkan raganya, tapi juga menyembuhkan jiwanya, dan juga memotivasi agar mahasiswa dapat memperkaya diri dengan kebutuhan rohaninya. Untuk pembicaranya Dr. Nora Silalahi, targetnya 20 orang, dan pengisian yang di bulan Oktober, kami temanya bersalin atau bersama Allah indah. Tempatnya online, sasarannya membukakan mahasiswa baik AKK dan non-AKK untuk berani memberikan pendapat ataupun bertanya pada diskusi maupun kuliah online dengan dokter pengajar selama pandemi agar setiap pengetahuan yang mereka miliki dapat berkembang, dan juga membukakan kepada AKK dan non-AKK untuk selalu menjaga integritas dalam proses pembelajaran online di kampus agar tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk pembicaranya Dr. Junian Purba, SPOG, targetnya 20 orang, trainingnya di sini training rapid test dan juga pap smear. Untuk yang pengisian terakhir tuh berkulit, Tuhan bersama kamu dan aku di lindungannya. Waktu diadain Kamis 26 November, tempatnya online. Sasarannya membukakan setiap mahasiswa baik AKK dan non-AKK untuk mengetahui pemeriksaan pada pasien tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Untuk pembicaranya Dr. Nora Silalahi, targetnya 20 orang. Ini bisa disertai training, tapi kami akan menentukan trainingnya di ke depan untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Sekian dari Komisi PMKK, balik ke. Oke, terima kasih kepada Komisi PMKK buat pemaparan programnya. Kita sekarang juga buka buat kakak dan abang serta teman-teman yang ingin bertanya ataupun ngasih masukan seputaran program yang telah disampaikan. Sepertinya lagi pas-pas pula, berarti kita buat kakak dan teman-teman semua, abang, kita lanjut kepada pemaparan program dari Komisi Kebaktian. Kepada Komisi Kebaktian, waktu kami persilahkan. Halo, ini kan udah masuk ke bagian untuk pemaparan bagian Komisi Kebaktian. Nah, jadi waktunya telah kami persilahkan. Tapi nggak tahu ya, entah di sini dia belum hadir apa enggak. Boleh teman-teman yang lain atau kakak abang, entah di kolom komentar bilangnya lanjutkan, biar saya juga tahu.
Selamat siang semuanya. Maaf tadi ada kendala di jaringan. Langsung saja saya akan memaparkan program kerja Komisi Kebaktian. 1. Membagikan firman Tuhan melalui sosial media sekali dalam sebulan. Pelaksanaannya itu di 11 Agustus 2020 sudah mengenai video renungan tentang manajemen waktu. Yang kedua, mengadakan kegiatan HUT NKRI yang ke-75 tahun. Ada pengisian dan juga perlombaan. Dengan tema dipanggil untuk memerdekakan. Hari dan tanggal Senin 7 Agustus 2020, pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. Pembicaranya itu dari Kak Novita Hutasoid dan pembawa acara Fitri Sihombing melalui Google Meet. Untuk sasarannya, membukakan kepada mahasiswa kondisi bangsa saat ini dan adanya peran mahasiswa untuk berintegritas di masa mendatang untuk kemajuan bangsa dan dengan memberikan dukungan melalui doa agar Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan. Membukakan kepada mahasiswa bahwa kita dimerdekakan karena anugerahnya dan bukan alasan untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dosa dan bahkan untuk meneruskan kemerdekaan tersebut ke orang lain. Kemudian, membukakan kepada mahasiswa kemerdekaan berarti kita menjaga relasi dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup di dalam kasih. Yang ketiga, mengadakan ibadah online sekali dalam sebulan. Untuk bulan Agustus, temanya itu penguasaan diri, hari tanggal Jumat 28 Agustus 2020, pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB, via Google Meet, dan pembicaranya itu Bang Effendi. Sasaran, membukakan kepada mahasiswa bahwa penguasaan diri adalah kemampuan ilahi yang diberikan Tuhan pada orang percaya, yaitu ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan dirinya agar ia bereaksi, berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian membukakan kepada mahasiswa bahwa keberhasilan diperoleh dengan penguasaan diri yang baik, menantang mahasiswa untuk dapat menguasai diri di tengah pandemi yang mengakibatkan banyaknya perubahan termasuk sistem pendidikan. Untuk ibadah di bulan September, kekudusan atau kebahagiaan yang menjadi tema di bulan September. Hari dan tanggal Jumat 25 September 2020, pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. Pembicaranya itu dari Kak Nora. Kemudian, untuk sasaran, membukakan kepada mahasiswa bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, membukakan kepada mahasiswa bagaimana hidup kudus berdasarkan pandangan Alkitab, menantang mahasiswa menerapkan dan menjaga kekudusan melebihi daripada pencarian untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian ibadah di bulan Oktober dengan tema Merdeka dari Kuasa Gelap. Hari dan tanggal Jumat 30 Oktober 2020, pukul 19.00 sampai 20.30 WIB. Pembicara Bang Tiopan Manihuruk. Dan untuk sasarannya, membukakan kepada mahasiswa bahwa keterikatan pada kuasa kegelapan sesungguhnya menjadikan seseorang menjadi budak iblis dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Kemudian membukakan kepada mahasiswa bahwa kuasa kegelapan merupakan ancaman bagi pertumbuhan dan kehidupan rohani mahasiswa. Kemudian membukakan kepada mahasiswa bahwa seseorang dapat merdeka atau lepas dari jerat kuasa kegelapan hanya apabila ia datang dengan segenap hati kepada Tuhan, mohon pelepasan daripadanya saja. Dia menantang mahasiswa untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan serta menjaga relasi dengan Tuhan. Untuk ibadah di bulan November, tema bersiap sedia menantikan hari tanggal Jumat 27 November 2020,
pukul 19.00 sampai dengan 20.30 WIB untuk pembicara pendeta Perlindungan Situmorang MTH. Sasaran menunjukkan kepada mahasiswa bahwa manusia tidak ada yang tahu kapan Kristus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Membukakan kepada mahasiswa perlu untuk siap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian menantikan mahasiswa untuk hidup kudus, mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Untuk ibadah di bulan Desember, tema tidak takabur, tidak terkubur. Hari tanggal Jumat 11 Desember 2020, pukul 14.00 sampai dengan 15.00, pembicara Bang Tiopan Manihuruk. Sasarannya membukakan kepada mahasiswa bahwa setiap pengalaman hidup yang telah dijalani selama tahun 2020 tidak terlepas dari ujian iman sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian menantang mahasiswa untuk merefleksikan kembali iman mereka di tahun 2020 dengan tidak takabur oleh kesenangan, tidak terkubur oleh penderitaan. Kemudian untuk ibadah PMB secara online, temanya itu Break the Limit with God atau melewati batas bersama Tuhan, hari tanggal Rabu 30 September 2020 via Google Meet, pembicara Kak Indrawati. Sasarannya itu membukakan kepada mahasiswa tentang keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan, membukakan kepada mahasiswa tentang karya Tuhan akan masa depan yang cerah, dan tetap bersyukur sekalipun berkuliah di PTS. Kemudian menantang mahasiswa agar tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan meskipun di tengah pandemi yang mengharuskan kuliah secara daring melalui pendidikan dan talenta-talenta yang dimiliki. Sekian dari program kerja Komisi Kebaktian. Terima kasih kepada Welsina, selaku yang mewakili bagian Komisi Kebaktian. Jika ada kakak, abang, dan teman juga yang mau ngasih usulan atau pertanyaan, bisa mikrofonnya dihidupkan atau enggak ditulis dalam kolom komentar. Kalau belum, sambil menunggu, kita akan lanjut kepada pemaparan program dari tim doa. Pemaparan program kepada tim doa kami persilahkan. Shalom, selamat siang kakak abang teman-teman. Shalom. Saya sendiri sebagai tim doa berikut dipaparkan program kerja tim doa. Yang pertama, membuat buletin doa dan membagikan kepada PKK, AKK, dan alumni setiap hari Sabtu. Buletin doa ini tim doa buat dengan kerjasama dengan Kombin. Untuk Kombin boleh mengechat PKK untuk menanyakan adakah topik doa dari kelompok kecilnya. Yang kedua, mengadakan jam doa pengurus dan tim setiap hari Rabu malam dengan range waktu pukul 21.00 sampai 24.00. Yang ketiga, mengadakan jam doa dan puasa KMK UMI setiap 2 bulan sekali. Untuk jam doa dan puasa bulan September dengan tema menjadikan doa sebagai gaya hidup. Waktu dan hari dan tanggal Kamis 24 September 2020, waktu 15.00 sampai 16.30 via Google Meet, pembicara Bang Tohab. Sasaran membukakan arti doa dan pentingnya berdoa, membukakan keteladanan berdoa dari tokoh Alkitab, menantang kepada seluruh mahasiswa pentingnya menjadikan doa sebagai gaya hidup. Dan jam doa dan puasa bulan November itu diadakan pada hari Sabtu 28 November 2020, waktu 15.00 sampai 16.30 via Google Meet. Sekian dari program kerja tim doa. Terima kasih kepada tim doa buat pemaparan programnya. Kita lanjut kembali sambil kita menunggu ada yang bertanya, entah ada yang ngasih usul, kita akan lanjut
kepada pemaparan program dari Komisi Penelitian, Pengembangan, dan Misi. Kepada Komisi Penelitian, Pengembangan, dan Misi, kami persilahkan. Baik, kami dari tim Litbang ingin memaparkan program kami, yaitu bentar ya Kak Bang. Maaf ya kakak abang agak lama. Jadi program kerjanya yang pertama mendata, meneliti, melakukan usaha pengembangan untuk meningkatkan kualitas UKM KMK UMI. Untuk TP-nya pertama meneliti dan mendata kemajuan UKM KMK UMI melalui angket atau kuesioner AKK. Yang kedua memfollow up ide kreatif baik dari AKK, PKK, pengurus dan tim maupun dari alumni. Yang ketiga mengadakan interest group, yaitu menulis dan membedah buku untuk pengurus dan tim dan AKK juga non-AKK untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan yang dimiliki di bidang literasi dasar. Yang selanjutnya memotivasi AKK untuk terlibat dalam interest group, yaitu training menulis dan bedah buku. Selanjutnya mencari dan mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi setiap komisi dalam pelayanan maupun menjalankan program dengan cara melakukan sermon atau sharing yang dilaksanakan setiap sekali dalam sebulan dengan pengurus dan tim untuk membahas masalah yang dihadapi setiap komisi dalam menjalankan pelayanan maupun program dan dilaksanakan di akhir bulan. Yang kedua, mengumpulkan dan mempublikasikan data yang dibutuhkan UKM KMK UMI. TP-nya mengumpulkan data yang dibutuhkan dari komisi yang terkait dengan dan mempublikasikannya. Selanjutnya, memikirkan dan mengembangkan misi yang dapat dilakukan UKM KMK UMI. TP-nya, teknik pelaksanaannya mendorong AKK untuk terlibat dalam setiap misi yang dilakukan oleh UKM KMK UMI seperti misi peduli kasih. Melakukan misi peduli kasih kepada AKK yang perekonomian orang tuanya terdampak COVID-19 dengan cara yang pertama mendata AKK yang perekonomian orang tuanya terkena dampak COVID-19 melalui sharing dengan PKK. Selanjutnya bekerja sama dengan alumni untuk mencari sumber dana. Selanjutnya merealisasikan bantuan tersebut dalam bentuk paket internet atau uang tunai ataupun sembako. Yang terakhir melakukan pengawasan maupun monitoring terhadap bantuan yang diberikan kepada AKK. Yang keempat mengkomunikasikan semua informasi yang berkaitan dengan Litbang. Teknik pelaksanaannya menginformasikan kepada pengurus lain. Yang kelima mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan. Teknik pelaksanaannya menulis semua kegiatan yang dilakukan Komisi Penelitian, Pengembangan dan Misi dalam satu penyimpanan, yaitu dalam Google Drive. Selanjutnya mengarsipkan semua penelitian yang telah dilakukan oleh Komisi Litbang di dalam satu penyimpanan, yaitu Google Drive. Yang terakhir mempertanggungjawabkan semua job desk
description kepada koordinator UKM KMK UMI. Teknik pelaksanaannya pada saat pertemuan pengurus dan tim. Untuk jadwal sermon pengurus dan tim, seperti yang sudah dibilang tadi, dilakukan pada akhir bulan tersebut, yaitu hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, 27 September 2020, 25 Oktober 2020, 22 November 2020, 27 Desember 2020, 31 Juli 2021 pada jam 20 sampai 22 WIB. Untuk jadwal interest grupnya dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu tanggal 7 September 2020 jam 16 sampai 17.30 WIB. Interest group yang dilakukan pertama training menulis. Selanjutnya di tanggal 8 November 2020 di jam yang sama, interest group yang diadakan adalah membedah buku. Yang terakhir tanggal 12 Januari 2021, jam yang sama yang dilakukan interest groupnya adalah training menulis. Untuk daftar PJ per komisi, untuk masalah yang akan kami cari tahu nanti, untuk komisi BPH kami pertanggungjawabkan kepada Liana, Kombin Triwati, Kombak Welvina, PMKK Erlena, Tim Doa Agnes, Mulmet Yehezkiel. Untuk dari Litbang sendiri, kenapa job description disamakan dengan program kerjanya, karena memang program Litbang sendiri menurut kami adalah program kerja yang berkelanjutan, dan yang kami kerjakan pun nantinya hampir sama dengan job description. Maka dari itu kami menggabungkan program kami dengan job description kami. Demikian dari Litbang. Terima kasih. Terima kasih kepada Komisi Penelitian, Pengembangan, dan Misi atas pemaparan programnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program dari tim multimedia. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom semuanya, kakak, abang, dan teman-teman. Shalom. Jadi di sini ada program kerja dari tim multimedia. Yang pertama adalah mendesain dan mengedit flyer setiap kegiatan yang dilakukan UKM KMK UMI. Maksudnya dari program kerja dari poin yang pertama ini, setiap komisi atau setiap pengurus yang memiliki kegiatan melaporkan, memberitahu atau mengkomunikasikannya kepada tim multimedia, sehingga tim multimedia akan mengedit atau mendesain flyer yang akan dilakukan per komisi. Yang kedua, membagikan setiap firman Tuhan yang dinikmati oleh setiap tim dan pengurus dengan jadwal yang telah disepakati, misalnya 1 atau 2 kali seminggu. Jadi maksud dari poin yang nomor 2 ini adalah nanti pengurus dan tim akan dibagikan waktunya untuk membagikan misalnya dari bahan saat teduh atau bahan PA yang dibaca pengurus dan tim yang akan dibagikan ke sosial media baik Instagram, Facebook ataupun sosial media yang lainnya. Yang ketiga, publikasi media sosial melalui Instagram, Facebook, Line, WA, dan YouTube. Di situ ada tabelnya. Tabel yang pertama WhatsApp, yang kedua Line, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan yang keempat adalah membuat dan membagikan video pengalaman atau kesaksian yang memotivasi dari para alumni, PKK, dan AKK. Masing-masing satu dari alumni, PKK, dan AKK dalam satu semester. Maksudnya ini, dalam satu semester ke depan
atau semester A ini akan ada 3 video yang akan diupload oleh tim multimedia yang nantinya akan diminta oleh dari alumni, PKK, dan AK untuk membagikan pengalaman dan kesaksian dari kehidupan alumni PKK dan AKK tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada tim multimedia atas pemaparan programnya. Kemudian kita akan lanjut mendengarkan pemaparan program dari Komisi Pembinaan. Kepada Komisi Pembinaan kami persilahkan. Halo, Halo. kedengaran teman-teman? Maaf ya, maaf ya jaringanku agak bermasalah. Oke, saya akan membacakan program dari Komisi Pembinaan. Yang pertama itu pengisian AKK. Tema yang diangkat memelihara komitmen dalam KTB. Hari dan tanggal Sabtu 26 September 2020 pukul 14.00 sampai 16.00. Pengisiannya via Google Meet, bentuknya pengisian, targetnya 50 orang, pembicaranya Bang Tiopan Manihuruk, moderator Triwatis Tanggang. Sasarannya pertama adalah membukakan kepada AKK apa arti komitmen dan bagaimana komitmen menjadi penolong untuk kelompok kecil sehingga pertumbuhan AKK boleh semakin baik. Yang kedua itu membukakan kepada AKK bahwa komitmen adalah suatu kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, membukakan kepada AKK bahwa komitmen adalah suatu proses untuk semakin. Saran yang keempat adalah menantang AKK untuk berkomitmen dalam kelompok kecil bahwa KTB adalah wadah untuk bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan. Pengisian yang kedua, temanya HP, hidup adalah pelayananku. Hari dan tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2020. Pukul 14.00 sampai 16.00. Bentuk pengisiannya, bentuknya pengisian via Google Meet, targetnya 50 orang, pembicaranya Bang Christian Tampu Bolon, moderator Mia Hutajulu. Sasaran pertamanya adalah membukakan kepada AKK arti melayani yang luas seperti dalam keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Sekitar adalah suatu pelayanan bagi mahasiswa. Sasaran yang kedua, membukakan dan memotivasi AKK untuk memiliki gaya hidup seseorang yang sudah dikelompokkan dan untuk menjadi teladan. Dan sasaran ketiga, mengajak AKK untuk mulai membuat manajemen hidup sendiri seperti membuat timetable. Yang keempat itu, menantang AKK untuk berkomitmen memiliki gaya hidup dan timetable yang baik. Dan studinya. Adapun hari dan tanggalnya, Sabtu 26 Desember 2020. Pukul 14.00 sampai 16.00. Bentuknya pengisian via Google Meet. Targetnya 50 orang, pembicaranya Bang Effendi. Moderator Benediktus Sinaga. Sasaran yang pertama itu membukakan arti pentingnya pendidikan dan pelayanan sebagai wadah untuk menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sasaran yang kedua, membukakan kepada AKK bagaimana cara menyeimbangkan antara pelayanan dan studi, sehingga melalui itu kita dapat bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sasaran yang ketiga,
menegaskan kepada kakak untuk berkomitmen dalam mengerjakan pendidikan dan pelayanan saat ini. Kampret, mati jaringanku. Oke, maaf. Sasaran ketiga itu menegaskan kepada kakak untuk berkomitmen dalam mengerjakan pendidikan dan pelayanan saat ini dan bertumbuh di dalamnya. Pertemuan PKK yang pertama, tema yang diangkat KTB versi baru. Hari dan tanggal Sabtu 20 Agustus 2020. Pukul 19.00 sampai 9.00. Bentuk pengisian pertemuan via Google Meet. Pembicara Royanti Sinaga, moderator Triwatis Tanggang. Sasaran yang pertama itu membukakan kepada PKK arti pentingnya kelompok kecil. Sasaran yang kedua, membukakan kepada PKK bagaimana memimpin AKK di tengah-tengah pandemi saat ini. Yang ketiga, menantang PKK untuk berkomitmen dalam melakukan KTB virtual dan lebih kreatif dalam membawakannya. Dan tema selanjutnya, sosialisasi EBPKK, e-book perjalanan kelompok kecil, hari dan tanggal Sabtu 12 September 2020, pukul 19.00 sampai 21.00 via Google Meet. Bentuknya sosialisasi. Moderator Kombin. Sasaran yang pertama, membukakan kepada PKK apa arti dan maksud dari EBPKK. Yang kedua, membukakan kepada PKK bagaimana cara menggunakan EBPKK. Yang ketiga, membukakan kepada PKK apa yang menjadi alasan dibuatnya EBPKK, yaitu untuk melihat pertumbuhan atau keadaan KTB yang dipimpin. Yang ketiga, menantang PKK untuk berkomitmen dalam mengisi EBPKK sebagai patokan untuk melihat pertumbuhan masing-masing KTB dan semakin menikmati KTB karena EBPKK sebagai bentuk dari program ketaatan rohani kelompoknya. Dan tema tanggal Minggu 8 November 2020, pukul 19.00 sampai 21.00 via Google Meet. Bentuknya pengisian dan jam 2. Pembicaranya Bang Christian Tampo Bolon, moderator Benediktus Sinaga. Sasaran yang pertama, membukakan kepada PKK bagaimana menjadi teladan di dalam kelompok kecil. Yang kedua, membukakan kepada PKK bagaimana cara membangun relasi yang baik terutama kepada Tuhan dan kepada AKK-nya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membukakan kepada PKK agar dapat menangkap visi dalam memuridkan. Yang keempat, menantang PKK agar dapat membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan, dan kelompok kecil agar dapat berjalan dengan maksimal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai kelas CPKK. Kelas CPKK atau calon pemimpin kelompok kecil merupakan suatu wadah yang digunakan oleh UKM KMK UMI untuk mempersiapkan AKK yang akan diutus untuk menjadi PKK dan menggembalakan AKK yang ada di UKM KMK UMI. Untuk kelas CPKK ini sendiri, kami membuat ada 8 pertemuan dan ada 9 dan yang terakhir itu adalah pengutusan. Ini diadakan sekali seminggu dengan waktu jam 2 sampai jam 4. Adapun pertemuan pertama dengan topik Doktrin Keselamatan dengan pemimpin kelas Dr. Nora Silalahi. Pertemuan kedua visi misi pemuritan dengan pemimpin kelas Bang Tohab. Dengan pertemuan ketiga Hedonisme dan Lifestyle pemimpin kelas Kak Royanti Sinaga. Yang keempat, Doktrin Alkitab dengan pemimpin kelas KI Insi Tepu. Pertemuan kelima, cara memimpin di tengah pandemi dengan pemimpin kelas Bang Christian Tampu Bolon. Pertemuan keenam, jam doa sharing dengan pemimpin kelas itu Kombin. Dan pertemuan ke-8, bedah buku Our Heritage dengan pemimpin kelas Kak Novita Hutasoid. Pertemuan ke-8, ada pemimpin yang berkomitmen dengan pembawa kelas Bang Tiopan Manihuruk. Dan yang ke-9 adalah pengutusan dan dibawakan oleh Dr. Nora. Adapun SOP kelulusan CPKK adalah yang pertama, mentolerir ketidakhadiran sebanyak 2 kali. Yang kedua, diwajibkan membaca buku Our Heritage. Dan yang ketiga, CPKK membuat catatan setiap pertemuan dan dikumpulkan setelah pertemuan selesai. Dan untuk kelas CPKK ini, kami Kombin membuat standar untuk mengikuti kelas CPKK adalah
KTB-nya udah di MHB 4. Untuk data siapa-siapa saja yang akan menjadi CPKK, kami akan segera mendatanya, dan untuk abang dan kakak sekalian yang adik-adik KTB-nya sudah lewat dari MHB 4, kami boleh abang kakak boleh menghubungi kami Kombin supaya kami dapat mendata setiap CPKK. Yang selanjutnya adalah e-book perjalanan kelompok kecil. Ini dengan teknik pelaksanaannya itu membukakan kepada PKK untuk mengisi perjalanan kelompok kecil yang dipimpinnya. Yang kedua, memperlihatkan pertumbuhan dan intensitas kelompok kecil. Dan yang ketiga, mengetahui bahan yang sudah dipakai. Untuk EBPKK ini sendiri, kami masih dalam proses belajar untuk bagaimana cara menggunakan dan mengisinya. Jadi, kami harapkan kepada abang kakak PKK supaya dapat dan mau untuk mengisi ini nanti selanjutnya. Dan untuk daftar pendamping Kombin kepada PKK ini dapat kita lihat di slide. Dan minggu yang lalu kami sudah melaksanakan revisi kelompok kecil, dan dari data-data yang kami dapatkan itu yang masih berkomitmen dan benar-benar mau KTB yang ada AKK-nya di kampus 1 sebanyak 82 orang, untuk di kampus 2 sebanyak 34 orang, dan di kampus 3 ada 44 orang. Dan ini ada beberapa PKK yang belum merespon apa yang kami follow up, dan total dari jumlah AKK yang masih benar-benar ingin di KTB-kan adalah sebanyak 160 orang, dan jumlah PKK sebanyak 32 orang. Demikianlah pemaparan program kerja Komisi Pembinaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Komisi Pembinaan yang telah memaparkan programnya. Jadi buat kakak, abang, seperti yang tadi disampaikan terlebih dahulu, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan seputar 7 program yang telah dipaparkan, boleh dihidupkan melalui mikrofonnya dihidupkan, bisa juga dalam kolom komentar. Kita akan coba menunggu selama 5 menit. Kalau tidak ada pertanyaannya, kita akan lanjut. Untuk kakak, abang, bahkan teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ngasih pertanyaan, bisa mikrofonnya dihidupkan, entah bersuara, entah supaya nggak terlalu garing juga acara kita. Jadi kita akan nunggu sampai nanti jam 15:05. Kalau misalnya nggak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya.
Baiklah, kita udah tunggu sampai jam 15:05. Berarti nggak ada yang ngasih pertanyaan atau masukan, berarti kita anggap semuanya ACC udah ngerti gitu ya kan. Demikian hasil pemaparan program dari pengurus dan tim UKM KMK UMI 2020-2021. Kepada Kak Indrawati Sitepuh, kami beri waktu Kak untuk memberikan sepatah dua kata untuk pengurus dan timnya, serta nanti mohon Kak untuk diakhiri dalam doa penutup. Terima kasih Kak. Halo, Dek. Kakak ada chat. Pertama, Kakak sampaikan di situ terima kasih untuk pengurus ya yang sudah mempersiapkan program dengan baik ya. Tadi sudah dipaparkan ya. Terima kasih. Kalian pasti sudah kerja keras untuk bisa mencapai itu. Nah, yang pertanyaan saya pertama tadi tentang ini Dek, tentang program nomor 1 kebaktian tadi itu membagikan di medsos gitu, itu gimana ya? Boleh di-share Dek sekilas lagi apa penjelasannya ditambah? Oke, buat komisi kebaktian, tadi Kak Iin juga udah tulis di kolom komentar, mohon untuk dijawab pertanyaannya, program kebaktian yang nomor 1 tadi, bagaimana maksudnya, boleh tolong dijelaskan ya Dek. Terima kasih kepada Komisi Kebaktian, kan tersilahkan. Shalom. Halo. Ya. Ya, Dek. Terima kasih Kak Iin untuk pertanyaannya. Untuk program kebaktian nomor 1 itu menyesuaikan ke job deskripsi dari Komisi Kebaktian di poin 2, yaitu membagikan firman Tuhan melalui media sosial. Jadi program kerja yang nomor 1 ini yaitu membagikan firman Tuhan melalui sosial media sekali dalam sebulan. Ini maksudnya kayak membagikan firman Tuhan itu yang sesuai dengan sasaran dari Komisi Kebaktian, dari sasaran khusus dari Komisi Kebaktian ini, yaitu ada 4 poin, yaitu mahasiswa yang mampu memanajemen waktu. Yang kedua, mahasiswa mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan. 3, mahasiswa yang berintegritas. 4, mahasiswa yang mengerti hal berpacaran. Jadi setiap firman Tuhan yang dibagikan dalam sekali sebulan ini berkaitan dengan 4 sasaran di atas. Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Terus itu yang dibagikan melalui media sosial itu bahannya dalam bentuk apa? Lalu siapa yang narasumbernya dan seterusnya gitu, Dek? Jadi untuk pembagian firman Tuhan ini dalam bentuk video, untuk diusahakan untuk membuat dalam bentuk variasi yang berbeda sih Kak. Kayak misalnya nanti mungkin di bulan September nanti berbagi kayak firman Tuhan dari misalnya dari Kak Royanti Sinaga gitu kan. Nah, terus untuk yang pertama ini renungan yang ku ambil ini Kak dari renungan sebentar ya Kak. Ya.
untuk renungan di bulan Agustus kemarin yang di tanggal 11 itu Kak, saya mengambilnya dari terjemahan renungan Our Daily Bread Ministry Kak. Oh, oke. Nah, jadi maksudnya itu berarti dibagikan lewat medsos, medsosnya apa ya? Dari Instagram KMK UMI Kak. Oh, oke. Baik, saya lanjut. Terkait dengan itu yang mengelola Instagram KMK UMI siapa deh ya? Penanggung jawabnya? Multimedia Kak. Oke, multimedia. Berarti kalian kasih ke multimedia, lalu multimedia yang akan share gitu ya? Iya Kak. Oke. Tadi multimedia udah sharing ya? Udah Kak. Sorry, tadi soalnya saya agak terputus tadi. Ini terputus tadi mati lampu. Nah, itu sekalian nih ya, saya mau nanya. Multimedia itu kalau jadi tadi saya mungkin ini terlewatkan ya karena tadi ini mati lampu. Tadi boleh deh sekilas untuk multimedia itu apa aja ya programnya? Dalam arti kata, apakah programnya itu dari semua seksi yang ada atau bidang-bidang yang ada ini, atau bagaimana? Boleh? Sorry, tadi terlewatkan. Oke, kepada tim multimedia, Kak Iin tadi coba bertanya gara-gara kayak yang dibilangnya tadi sempat terputus di bagian acara kita, jadi mohon dipaparkan kembali bagian pemaparan program dari tim multimedia. Kepada tim multimedia, kami persilahkan. Shalom, Kak. Shalom. Iya, Kak. Ini Kia baca kembali program dari tim multimedia. Yang pertama, mendesain dan mengedit flyer kegiatan yang dilakukan oleh UKM KMK UMI. Yang kedua, membagikan setiap firman Tuhan yang dinikmati oleh setiap tim dan pengurus dengan jadwal yang telah disepakati, misalnya 1 atau 2 kali seminggu. 3. Publikasi media sosial melalui Instagram, Facebook, Line, WA, dan YouTube. Dan yang keempat, membuat dan membagikan video pengalaman atau kesaksian yang memotivasi dari para alumni PKK dan AKK, masing-masing dari satu alumni PKK dan AKK dalam satu semester. Oke, itu aja Dek ya? Oke. Iya, Kak. Terus ini Dek, ini gimana kalian memintanya atau dibuat daftar gitu ya Dek ya? Diminta atau dibuat daftar sehingga semua dapat giliran gitu atau gimana ini? Yang tentang poin nomor 4 misalnya. Yang poin untuk nomor 4 ini kan Kak, nanti tim multimedia yang meminta video tersebut kepada alumni, PKK, dan AKK gitu Kak. Oh, jadi dibuat jadwalnya gitu ya Dek ya? Iya Kak, dalam satu semester ini akan ada 3 video yang akan di-share. Oh, Dek, bukannya kita ini ada banyak ya, kelompok kecil. Apa enggak lebih baik itu dibuat lebih sering gitu? Maksudnya, jadi supaya memang lebih hidup gitu multimedia kita. Jadi misalnya dikoordinir aja gitu, dibuat jadwal. Jadi kalau dalam satu semester tadi katanya 3 ya, 3. Kalau 3 kan berarti itu per 2 bulan baru muncul. Kenapa nggak dibuat misalnya per minggu gitu, Dek? Jadi masing-masing kalian buat daftar aja gitu. Jadi misalnya ya kalau kita ada 20. Sekarang berapa kita kelompok kecil? Jumlah kelompok kecil berapa? Dep kelompok kecil? Bagian kelompok kecil? 36. Jadi kalau 36, nah kalau tiap minggu ngisi kan berarti dia akan dapat giliran lagi setelah 36 minggu kemudian kan. Kayaknya sih itu nggak terlalu berat ya Dek ya kalau
dijadwalin aja tuh tiap kelompok kecil, jadi tiap minggu muncul gitu, Dek. Sehingga kita makin mewarnai lah medsos itu kan gitu ya. Medsosnya jadi dipenuhi dengan ya tadi apakah itu video atau apa dari masing-masing kelompok. Itu usul dari saya ya. Coba nanti ini dipertimbangkan. Yang berikutnya itu kan saya lihat ya Dek ya yang ulang tahun gitu. Itu kalian dapat data memang semua ya Dek ya. Karena saya perhatikan kadang-kadang kan ada yang ada yang enggak. Terus ada yang nanti yang enggak dibuat, kira-kira bagaimana perlu dijaga juga kan Dek. Maksudnya kalau bisa ya saya usul kalau memang mau disampaikan di situ selamat ulang tahun, ya berarti kalian harus mendata semuanya gitu. Dan diucapkan semuanya. Jadi jangan ada semacam pilih-pilih gitu. Ada yang diucapkan, ada yang enggak gitu kan Dek. Karena itu juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidaksenangan atau dianggap pilih kasih ya. Jadi kalau bisa, kalau memang mau buat selamat ulang tahun, sebaiknya kalian upayakan semua dibuat gitu. Karena kalau ada yang dibuat, ada yang enggak, itu nanti malah jadi menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Lalu kalau kita medsos kita kan nggak cuma Instagram juga ya. Jadi kita tadi ada ini lewat WA, berarti itu di-share di grup-grup WA gitu ya, Dek ya? Iya, Kak. Berarti di-share di grup-grup WA, ya. Jadi itu bisa dibuat nanti semua, kan ada juga orang nggak selalu aktif di Instagram, berarti dia akan dapat lewat WA, kira-kira gitu kan. Atau kalau dia lebih aktif di Line, ya kita juga jangkau lewat Line, kira-kira gitu. Oke, itu saya rasa. Lalu terkait dengan multimedia ini juga saya mau nanya kembali ke Komisi Kebaktian tadi tentang PMB. Jadi penerima mahasiswa baru, itu bagaimana nanti kalian caranya, Dek, yang mungkin sudah dipersiapkan, sudah diskusikan? Oke, kepada Komisi Kebaktian, dipersilakan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Iin. Kalau untuk PMB sendiri, Kak, kami masih perlu komunikasi dengan kayak misalnya BEM gitu kan. Dari BEM Fakultas Akuntansi sendiri pun sebenarnya cara kami untuk menjangkau mahasiswa baru itu kayak misalnya meminta nomor-nomor, biasanya kan BEM itu dapat nomor-nomor gitu kan Kak. Jadi ketika berkomunikasi dengan anggota BEM pun kata mereka untuk kegiatan penerimaan mahasiswa pun belum ada gitu untuk dibicarakan kepada mereka gitu Kak. Tapi mungkin masih perlu mencari informasi lagi untuk kegiatan ini sih Kak. Iya, justru itu Dek gitu. Justru kalau menurut saya kondisi sekarang BEM malah nggak ini Dek, nggak dapat apa-apa. Atau justru sekarang ini kalau kalian bisa, menurut saya kalian coba aja pendekatan terhadap itu panitia penerimaan mahasiswa baru di kampus Hang Tuah. Kan di sana pengumpulan datanya. Dan memang sampai sekarang sih masih sangat sedikit mahasiswa kita. Tapi yang sedikit itu pun, ya kalau kita nggak dapat datanya, gimana kita mau buat PMB kan? Bagaimana caranya mengundang mereka, orang kita nggak tahu kan? Nah, jadi maksud saya, itu yang saya bilang yang lalu itu Dek, justru ini yang sekarang itu perlu pendekatan yang mungkin sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi, mungkin kalau kalian ini bisa minta ke panitia barangkali atau pendekatan lah kepada panitia di Hang Tuah. Nah, kalau saya juga akan cobalah usahakan ya, coba usahakan. Tapi setahu saya nggak ada itu
di fakultas berhenti. Setahu saya formulir pendaftaran selalu dilapor ke Hang Tua. Jadi kalau kalian bisa mendekati panitia, siapa kira-kira yang di Medan ini? Nggak ada ya? Semua di luar ya? Aku, Kak. Siapa, deh? Rani, Kak. Rani di Medan ya? Iya, Kak. Iya. Nah, kalau Rani di Medan, Rani bisa nggak deket nggak sama itu pegawai di Hang Tua itu di ruang pendaftaran itu loh, Dek. Nah, di situ tuh data-data semua. Jadi sebenarnya kalian bikin pendekatan ya bilang aja kami mau pendekatan sama mereka. Jadi boleh nggak minta nomor handphonenya aja gitu. Mungkin kita butuh nomor handphonenya aja, nggak perlu data semuanya kalau memang nggak dikasih. Kalau dikasih sih bagus juga di fotokopi misalnya. Tapi kalau nggak dikasih, ya minimal kita dapat nomor handphonenya kan, Dek. Nah, itu mungkin. Kira-kira Rani bisa nggak lakukan itu? Karena kalau kita buat acara PMB, sementara kita nggak tahu mahasiswa barunya, ya nggak bisa acara ini kan, Dek. Oh iya Kak, nanti coba kayak konsultasi, entah diskusi sama bagian komisi kebaktian, kayak mana nanti untuk jangkau, coba pergi ke kampus Kak. Iya, jadi gini, jadi harusnya dari sekarang kita udah mendata mereka, menghubungi mereka, jalin komunikasi dengan mereka, karena kalau langsung tiba-tiba kita ajak mereka nanti PMB, ini udah tinggal berapa hari kan, Dek? PMB rencana tadi bulan berapa tadi? Bulan September, Kak. September kan, Dek? Berarti kan bulan depan kan, Dek? Nah, ini berarti kita kan harus pendekatan dari sekarang, doakan mereka gitu. Jadi nanti kalau dapat nama, misalnya kita bisa share di pengurus dan juga di TPP, untuk kita doakan mereka satu persatu, atau mungkin bagi tugas kita secara intens menghubungi mereka gitu, say hello, mungkin kita bisa bantu tanya mereka mau rencana bagaimana, apakah mereka tetap dari kampung kuliah online atau mereka coba-coba cari kos di Medan. Lalu kalau cari kos mungkin kita bisa bantu juga carikan kosnya, atau mungkin mereka apalah yang mereka butuhkan gitu. Mungkin mereka oh kalau semester 1 Dek biasanya belajar kita ini, tapi sekarang dengan online mungkin begini. Yang kayak gitu tuh pasti sebenarnya mereka sangat harapkan kan. Nah, bagaimana kita hadir dengan memberi penjelasan-penjelasan yang memang mereka butuhkan. Jadi mungkin nggak langsung ke PI sih, nggak langsung ke ngajak kebaktian gitu kan. Tapi minimal mereka tahu, oh ternyata ada ya orang yang me-welcome kita gitu, menyambut kita di kampus ini gitu. Jadi kalau bisa memang itu modelnya model japri. Jadi jangan langsung misalnya ya kita kalau udah kenalan sebut namanya, ya lebih lanjut gitu. Itu sih catatan dari kakak ya untuk PMB gitu. Ya, lalu untuk berikutnya ya Dek ya, nanti kalau seandainya ya Rani misalnya susah dapat dari pegawai, coba nanti bilang ke saya ya. Jadi saya mungkin nanti bisa bantu ya. Tapi coba Rani dulu ya. Iya Kak. Oke, berikutnya tadi saya lihat ya itu ini di komisi siapa tadi? Ini yang presentasi Tri tadi, Tri. Tanggal 26 Desember. 26 Desember itu bukannya tanggal Natal ya, Dek ya? Dan beberapa gereja memang 26 itu pasti ada kebaktian Natalnya gitu, entah online ataupun enggak. Tapi saya lihat tadi di situ malah ada pengisian, dan pengisiannya tentang studi. Cocok nggak kira-kira itu ya, Dek ya? Kurang sih Kak, kalau memang pas di tanggal 26 Desembernya ya, membicarakan mengenai studi sih Kak. Harusnya yang kalau membuat pengisian itu mengenai Natal sih seharusnya memang Kak. Iya, coba aja nanti ya Tri dicek lagi, karena tadi saya lihat tadi sekilas, karena kan agak cepat ya kita presentasinya. 26 Desember tadi topiknya studi. Kayaknya kurang tepat kan, Dek? Iya, Atau mungkin juga jangan di tanggal itu misalnya, karena biasanya kalau kami ya di gereja kami 24, 25, 26 itu acara gereja sih gitu. Jadi maksudnya kita kan berharap semua juga jadi warga gereja yang baik ya. Jadi maksudnya kalau bisa sih tanggal-tanggal yang di mana gereja juga
mengadakan ibadah bersama gitu. Kalau bisa kita juga ikut kan sebagai warga gereja yang baik. Jadi kalau bisa sih nggak usah di tanggal itu deh gitu. Topik itu penting gitu kan. Tapi kelihatannya sih kurang tepat ya di situ gitu. Oke Kak, makasih masukannya ya Kak. Saya rasa itu dulu ya yang sekilas tadi yang bisa saya lihat. Coba nanti kita bisa cek lagi. Nanti kan ini akan tadi mau dikasih PDF-nya kan ya. Jadi kita bisa baca, nanti mungkin bisa kasih masukan lagi ya, Dek. Ya Kak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Iin Sitepu. Kak, bolehlah kakak juga yang bawakan dalam doa penutup kita, Kak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pemaparan program yang sudah disampaikan oleh adik-adik pengurus UKM KMK UMI. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk hikmat daripadamu, sehingga mereka dapat mempersiapkan berbagai program yang akan dikerjakan ke depan ini. Ya Tuhan, tadi juga kami ada masukan-masukan supaya programnya bisa dikerjakan dengan lebih tepat, lebih baik, lebih maksimal. Kiranya Tuhan juga menolong adik-adik untuk bisa memfollow up-nya. Kami tahu Tuhan sekarang dengan era pandemi COVID-19 ini banyak yang harus kami ubah, banyak yang harus kami adjust, kami sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi ada hal yang tidak berubah, yaitu bahwa kami hidup untuk Tuhan, dan untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan di kampus kami melalui UKM KMK UMI. Karena itu berkatilah keluarga besar UKM KMK UMI supaya tetap kepada panggilan yang daripadamu untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menjangkau lebih banyak jiwa, baik itu mahasiswa maupun keluarga besar dari kampus kami, untuk boleh kami bersaksi, kami melayani, dan kiranya dalam kasih kemurahan Tuhan, semua boleh mengalami keselamatan daripadamu. Kami berdoa Tuhan untuk kampus kami berdoa untuk pembina, pengawas, pengurus, kami berdoa untuk rektor dan semua jajarannya, dekan-dekan, prodi, seluruh dosen, seluruh pegawai, kami berdoa menyerahkan supaya dengan takut akan Tuhan, mengerjakan bagiannya masing-masing. Secara khusus mahasiswa baru kami juga serahkan padamu. Kami melihat sepertinya masih sangat sedikit, tapi memang juga ini pergumulan seluruh dunia saat ini. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkaulah mengirim orang yang tepat menurut-Mu menjadi mahasiswa baru di kampus UMI, dan kami sebagai UKM KMK UMI kiranya boleh menyambut mereka dengan membawa mereka kepada Tuhan, dengan menyatakan kasih dan kebenaran-Mu kepada mereka. Dan biarlah dengan kehadiran mereka di kampus UMI, mereka boleh mengalami Tuhan dan boleh dimuridkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan kami melalui Google Meet pada sore hari ini. Kiranya program-program yang sudah kami kerjakan, Tuhan tolong untuk bisa yang sudah dipersiapkan kiranya dapat dikerjakan dengan tepat seperti apa yang Tuhan.
Amin. Amin. Tadi agak terputus ya, Dik ya? Iya, Kak. Oh iya. Iya. Oke, untuk terima kasih buat Kak Iin, kakak-kakak serta Tuhan teman. berkati. Kita masuk ke sesi foto dulu ya, Kak. Dokumentasi. Oh iya. Oke. Hmm, Ini sesi new normal ya? Iya. Yang ngambil siapa ya? Kayaknya moodnya udah bisa dibuka. Buat kakak, abang, serta teman-teman udah bisa buka. Kameranya juga udah bisa dibuka. Yang pakai laptop lah, Dek, yang moto, Dek. Ada yang pakai laptop? Aku, Ran. Oh, iya, Beb. Oke. Hitung ya, Beb. Hitung nyali. Ayo. Udah nyali. Halo. Halo? Oh, udah, Beb. Beli. Udahnya. Halo? Ya, halo. Oke. Aku yang foto ya, Kak, Bang, teman-teman. Oke. Cheese buat gayanya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih buat Kakak Iin yang udah ngasih saran untuk pengurus dan tim, kakak serta teman-teman abang serta teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ya, terima Kak. kasih sama-sama. Tuhan berkati. Ya, Dek, sama. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak. Bang, teman-teman. Mm-hmm.